Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang garis singgung persekutuan dalam. Biarpun kalian bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, bedanya dengan garis singgung persekutuan luar hanya bentuknya. Kita lihat di sini. Kalau yang luar berarti arahnya keluar lingkaran, sedangkan kalau persekutuan dalam dia melewati dalam lingkaran atau tengah-tengah lingkaran. Hampir sama dengan R1 jari-jari 1, R2 jari-jari 2, dan AB adalah garis singgung lingkaran dalam. Nah, untuk mencari AB itu kan berarti sama aja dengan MC, bedanya kalau sekarang bentuknya dia ke samping. Sehingga di sini kita buat segitiganya adalah MCN, di mana garis MC tegak lurus dengan CN. Nah, untuk mencari MC kita menggunakan Pitagoras, yaitu MM kuadrat sama dengan MC kuadrat ditambah CN kuadrat. Ya, di mana MC kuadrat kita dapatkan menjadi MM kuadrat dikurang CN kuadrat. Nah, CN kuadrat itu adalah R1 ditambah R2. Kita lihat perbedaan dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin R2 dikurang R1. Sedangkan kalau persekutuan dalam R2 ditambah R1. Dengan MN-nya adalah jarak pusat dua lingkaran. Jadi secara kesimpulan, garis singgung persekutuan dalam itu sama aja dengan kuadrat jarak pusat dua lingkaran dikurang kuadrat jumlah jari-jari dua lingkaran. Jadi kalau garis singgung persekutuan luar itu kuadrat selisih, kalau garis persekutuan dalam adalah kuadrat jumlah. Contohnya, diketahui panjang jari-jari dua lingkaran 8 dan 7. Jika jarak pusat lingkaran 25, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Kita ingat kuadrat garis singgung persekutuan dalam itu sama aja dengan kuadrat pusat dikurang kuadrat jumlah. Nah, garis singgung lingkaran dalamnya kita nggak tahu karena disuruh mencari. Kemudian jarak pusat dua lingkaran yaitu 25. Kemudian jumlah jari-jari berarti 8 ditambah 7 yaitu 15. Sehingga kuadrat garis singgung sama dengan jarak pusat dikurang jumlah jari-jari, ya artinya 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. 25 kuadrat berarti 25 kali 25, 15 kuadrat 15 kali 15. 25 kali 25 625 dikurang 225, jadinya 400. Untuk menentukan 400 dari mana, kita menggunakan form faktor. Bagi 2, 200, bagi 2. Bagi 2 lagi, bagi 2, dibagi 3 tidak bisa, lanjut kita bagi 5. Kemudian kita pasang-pasangkan atau dua-dua. Kita pasangkan, baru kita tulis. Tulisnya cukup satu saja dari dua pasang tersebut. Jadi kita lihat warna hijau ditulis 1, warna kuning ditulis 1, warna biru ditulis 1. Oke, kita kalikan 2 kali 2, 4 kali 5, 20. Jadi X-nya adalah 20. Lanjut contoh yang kedua. Garis singgung lingkaran dalamnya kita ketahui adalah 8 dari soal. Kemudian jarak pusatnya adalah 12. Jarak pusatnya adalah 17. Jumlah jari-jari dua lingkaran kita nggak tahu karena baru diketahuinya salah satunya. Jadi kita tulis dengan X. Sehingga di sini kuadrat garis singgung sama dengan jarak pusat dikurang jumlah jari-jari, atau 8 kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang X kuadrat. 8 kuadrat 8 kali 8, 17 kuadrat adalah 17 kali 17. Untuk menentukan X, kita harus tukar. X kuadratnya pindah ke depan, 64-nya pindah ke belakang. Jadi 289 diambil 64 adalah 225. Seperti biasa, untuk mencari 225, nah bagi 2 tidak bisa, berarti kita ambil prima setelah 2, berarti 3. 75 bagi 2 juga tidak bisa, kita bagi 3. 25 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, berarti dibagi 5. Pertama, kita pasangkan 22. Jadi di sini 3 kali 5 yaitu 15. Nah, tapi ini belum selesai, karena kita harus menentukan jari-jari lingkaran lainnya. 15 itu apa? 15 adalah jumlah jari-jari dua lingkaran, artinya R1 tambah R2. Dengan R1-nya adalah 6,
Jadi 6 tambah R2 sama dengan X, di mana X adalah 15, sehingga untuk mendapat R2 adalah 15 dikurang 6, yaitu 9. Jadi jari-jari lingkaran keduanya adalah 9. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini.